Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video karena keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mempresentasikan secara langsung di dalam kelas. Saya Puspita Indasari ingin mempresentasikan tentang komunikasi digital. Komunikasi digital adalah komunikasi dalam jaringan, di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan melalui jaringan internet. Berasal dari kata interconnect, networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan telekomunikasi seperti telepon, radio, link, dan satelit. Internet adalah gabungan antara berbagai jenis komputer dari jaringan di dunia yang berbeda, sistem operasi atau aplikasi di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi. Terus menggunakan media komunikasi telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TOP. Pengaruh digital pada berbagai media itu ada telepon. Digital subscriber line adalah teknologi transmisi berkecepatan tinggi yang mengubah format suara menjadi data digital. Yang kedua itu ada media cetak. Digital memungkinkan proses mencetak lebih mudah melalui teknologi print digital. Yang ketiga itu ada film. Teknologi digital light projection di gedung bioskop yang menghadirkan gambar dengan kualitas tinggi. Yang keempat itu ada rekaman musik. Teknologi digital menghasilkan format musik, contohnya itu format MP3. Yang terakhir itu ada televisi. Sistem televisi digital membuat frekuensi channel, contohnya high definition television atau HDTV. Terus ada lagi namanya literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan mengikuti aturan dalam membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor dalam mengembangkan literasi digital yaitu kultural, pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital, kognitif, daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga itu ada komunikatif, memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang keempat itu ada kepercayaan diri, bertanggung jawab. Yang kelima itu ada kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Yang keenam itu ada kritis, menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan yang dapat dilakukan pada literasi digital terdapat dua aspek, yaitu pendekatan konseptual berfokus pada aspek pengembangan kognitif dan sosial emosional. Yang kedua itu ada pendekatan operasional berfokus pada kemampuan teknis pengguna media. Perkembangan teknologi yang sangat dinamis saat ini membawa masyarakat pada fenomena ekonomi digital baru, social commerce, yang bisa disebut kita e-commerce, di mana media sosial dimanfaatkan sebagai sarana menjual produk dan berinteraksi dengan pembeli. Terus praktik e-commerce terbagi menjadi dua, yaitu difasilitasi platform yang dilakukan secara pribadi dan langsung antara sesama pengguna media sosial. Di samping itu, e-commerce atau electronic commerce termasuk dalam kegiatan jual beli produk atau layanan melalui internet atau platform digital. Di dalam e-commerce, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara online. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Digital marketing pada media sosial. Digital marketing adalah usaha membangun pemasaran yang dapat dilakukan melalui saluran digital. Fokus strategi digital marketing menganalisa saluran atau media yang digunakan untuk memasarkan produk dan konten sesuai dengan media yang dipilih. Contoh digital marketing, SEO, konten, email, campaign, sosial media, dan website marketing. Strategi sosial media marketing yang efektif yaitu menggunakan Instagram marketing. 80% pengguna Instagram memposting dan mempengaruhi buying decisions. Meningkatkan penggunaan Instagram Tools untuk promosi.
mempermudah usaha sosial media marketing, pembuatan konten, dan pelaksanaan promosi serta analisa data. Memanfaatkan Instagram Ads, menentukan segmentasi yang sesuai karena advertising membutuhkan anggaran, sehingga penggunaan ads dapat return of investment. Memaksimalkan user-generated content. Memanfaatkan user-generated content dapat menjadi strategi sosial media marketing karena tingkat kepercayaan konsumen pada rekomendasi orang lain sangat tinggi, mencapai 92%. Dengan cara meningkatkan user-generated content adalah membuat giveaway atau kontes dengan hashtag dan meminta follower melakukan mention. Menggunakan plugin sosial media untuk website. Contohnya, sosial media auto-publish, social warfare, Instagram feed. Media sosial. Media sosial sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang menggunakan ideologi dan teknologi Web 2.0, di mana pengguna dapat bertukar informasi. Karakteristik media sosial yaitu participant and engagement. Media sosial dapat mendorong kontribusi dan umpan balik dari audiens secara langsung. Openness. Media sosial mendorong adanya voting, komentar, dan membagikan konten. Conversation. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara dua arah. Di dalam menyampaikan informasi dan mendapatkan umpan balik secara langsung dari audiens yang menjadi sasaran sangat penting untuk seseorang public relations. Community. Media sosial dapat menjadi tempat untuk komunitas. Komunitas virtual tersebut dapat mudah terbentuk dengan cepat dan berkomunikasi secara efektif. Connectedness. Karakteristik media sosial adalah kemudahan untuk terkoneksi dengan platform media sosial yang lain. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial mempunyai tujuan untuk menampilkan diri, prestasi, peristiwa yang dialami, dan mendapatkan penghasilan. Fungsi media sosial untuk bisnis yaitu memperluas jaringan, membangun brand awareness, mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan kunjungan ke website, menjaga hubungan baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan media sosial di dalam dunia bisnis. Nah, mungkin di dalam dunia bisnis kita membutuhkan tim pengelola, di mana tim pengelola itu untuk bisa mengelola sosial media yang akan dipakai. Dengan kerja tim juga bisa mengelola beberapa postingan yang akan diposting secara berurutan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku. Postingan tersebut bisa berupa video, poster, atau animasi-animasi lucu untuk menarik perhatian konsumen yang melihat konten tersebut, biar konten tersebut makin diingat secara intens gitu. Konten-konten yang dimaksud ini harus menarik dan harus terkini atau ikut tren lah yang disebut sekarang gitu. Kemudian tim pengelola juga bisa melihat impact atau masukan dari followers atau pengikut orang yang mengunjungi akun Instagram atau sosial media mereka. Kemudian bisa melihat komentar yang baik dan yang masukan untuk kekurangan-kekurangan beberapa spek dalam media sosial tersebut untuk bisa memajukan lagi proses perekonomian atau proses bisnis yang mereka jalankan. Nama saya Haidar Asik. Di sini saya akan menjelaskan bentuk konten bisnis. Yang pertama ada generate konten. Konten yang dibuat oleh followers seperti foto makan di warung makan, testimoni produk. Apabila ada yang mengunggah postingan mengenai produk yang dijual, pemilik usaha merepost konten tersebut. Yang kedua ada testimoni pelanggan. Konten pernyataan pelanggan setelah merasakan produk usaha. Pemilik usaha dapat meminta pelanggan yang telah merasakan produknya untuk membuat testimoni. Testimoni merupakan faktor pendukung utama untuk dalam membentuk kepercayaan pelanggan dan menambah pelanggan baru. Yang ketiga ada tips atau informasi. Konten tips atau informasi yang dibuat pemilik usaha seputar produk atau jasa yang ditawarkan, seperti cara memilih produk yang berkualitas, cara mengolah produk di rumah. Dan yang keempat ada quotes atau kutipan.
konten kutipan kalimat bijak dari tokoh-tokoh termuka atau filsuf yang menarik followers untuk memberikan like atau komentar. Yang selanjutnya ada konten interaktif. Konten yang mampu menarik respons followers seperti pertanyaan, kuis, dan games. Dan selanjutnya yang terakhir ada kerjasama dengan influencer. Konten yang dibuat oleh tokoh publik atas atau selebritas, tokoh masyarakat yang memiliki banyak followers terkait dengan produk yang akan dijual. Digital marketing pada media sosial. Digital marketing adalah usaha membangun pemasaran yang dapat dilakukan melalui saluran digital. Fokus strategi digital marketing menganalisa saluran atau media yang digunakan untuk memasarkan produk dan konten sesuai dengan media yang dipilih. Contoh digital marketing, SEO, konten, email, campaign, sosial media, dan website marketing. Strategi sosial media marketing yang efektif yaitu menggunakan Instagram marketing. 80% pengguna Instagram memposting dan mempengaruhi buying decisions. Meningkatkan penggunaan Instagram Tools untuk promosi. Mempermudah usaha sosial media marketing, pembuatan konten, dan pelaksanaan promosi serta analisa data. Memanfaatkan Instagram Ads. Menentukan segmentasi yang sesuai karena advertising membutuhkan anggaran sehingga penggunaan ads dapat return of investment. Memaksimalkan user generate content. Memanfaatkan user generate content dapat menjadi strategi sosial media marketing karena tingkat kepercayaan konsumen pada rekomendasi orang lain sangat tinggi, mencapai 92%. Dengan cara meningkatkan user generate content adalah membuat giveaway atau kontes dengan hashtag dan meminta follower melakukan mention. Menggunakan plugin sosial media untuk website. Contohnya, sosial media auto publish, social warfare, Instagram feed. Studi kasus dampak sosial media terhadap kegiatan bisnis. Digitalisasi membuka peluang inovasi yang menarik untuk para investor, wirausaha, dan perusahaan, di mana masing-masing berusaha menyesuaikan perkembangan zaman. Penggunaan media sosial secara signifikan mempengaruhi terhadap kegiatan bisnis. Dengan media sosial dapat memperluas jaringan, meningkatkan popularitas produk, membangun brand awareness, mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan kunjungan ke website, dan menjaga hubungan baik pelanggan. Selain itu, media sosial sebagai sarana dalam mengembangkan bisnis dan mempertahankan keberadaan bisnis tersebut. Media sosial menjadi perantaraan antara pembisnis dan konsumen dalam mengkomunikasikan produk yang dijual serta profil yang dimiliki bisnis. Di dalam bisnis, komunikasi bisnis sangat penting yang harus dipertahankan untuk menyampaikan informasi yang dimiliki bisnis secara efektif pada konsumen sehingga konsumen dapat memahami. Selanjut, komunikasi bisnis adalah langkah dan pertukaran ide, informasi, pendapat. Terdapat dua bentuk dasar komunikasi dalam bisnis, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi dengan cara menyampaikan informasi bisnis kepada penerima pesan dalam bentuk tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi di mana cara penyampaian informasi bisnis kepada penerima pesan dengan menggunakan bahasa tubuh, body language. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi bisnis. Completeness menyampaikan informasi dengan detail pada penerima pesan yang ditujukan. Pesan dibuat sedetail mungkin karena pesan yang detail dapat membangun kepercayaan pada penerima pesan. Consistence. Komunikasi direncanakan dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Dengan itu, penerima pesan dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan. Consistence adalah informasi yang disampaikan harus jelas. Consideration. Informasi yang disampaikan telah dipertimbangkan dengan kondisi atau situasi penerima pesan. Clarity. Informasi yang dikomunikasikan tersebut telah disusun dalam kalimat yang mudah
dipahami penerima pesan. Konstruksi adalah informasi harus disampaikan dengan kata yang baik. Correctness yaitu informasi yang dikomunikasikan telah dibuat secara baik, seperti memperhatikan pemilihan bahasa dan pesan lisan yang disampaikan dengan memperhatikan penerima pesan. Dari beberapa materi yang telah teman-teman saya jabarkan, kesimpulan dari materi kami adalah pelaku bisnis sangat bergantung dengan media sosial, karena dengan adanya media sosial bisa menjangkau beberapa konsumen mereka yang ada di pelosok-pelosok Indonesia, seperti di Indonesia Timur, Barat, dan sebagainya. Kemudian dari media sosial tersebut juga bisa menjabarkan produk apa yang mereka jual dan mereka tawarkan kepada konsumen, dan melihat kualitas dalam bentuk video dan foto. Dengan demikian, konsumen tidak merasa tertipu dengan adanya media sosial, karena apa yang penjualnya jabarkan itu udah kurang lebih udah seperti apa yang dijual gitu. Jadi lebih aman, kurang lebih lebih aman karena adanya bentuk video yang disampaikan gitu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami secara singkat ini melalui video yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.